kesembuhan di situ, tapi di situ ada usaha karena setiap kali olahraga. Nah, sepeda 18 kilo itu kan olahraga. Jadi imun saya di situ udah mulai kuat. Ambil yang kecil, Allah tidak akan kasih kita yang besar. Jadi kadang-kadang ada orang selalu, kecil ngapain gitu. Saya yang besar. Karena dari yang kecil kita belajar. Dari yang kecil kita belajar untuk mengelola, seterusnya. Memang Allah menyuruh kita gitu, belajar dulu dari yang kecil, baru bisa kita kelola yang besar. Baik, selamat siang kepada anak-anak semua. Selamat datang di webinar series Introduction to Careers. Insya Allah hari ini kita mengusung tema judul berkaitan dengan businessman. Ya, menarik sekali. Dikala kita hari ini sedang dihadapkan dengan sebuah resesi ekonomi ya, ekonomi yang turun, tetapi kita bisnis harus tetap jalan ya. Karena bagaimanapun bisnis menjadi sebuah sumber penopang dari kehidupan kita, baik dalam tataran lokal, individu, lokal, keluarga, seterusnya hingga sampai level nasional dan internasional. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Surahman Sirait. Selamat siang Bapak. Siang Pak Indra. Selamat siang. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Bapak Surahman Sirait ini merupakan CEO dari PT Arains, seperti itu. Saya luar biasa sekali bisa bertemu dan bersapa dengan Pak Surahman ini. Pak Surahman merupakan pengusaha yang cukup sukses di Banda Aceh. Saya cukup terkesima ketika bisa bersanding dengan beliau, karena saya pada dasarnya backgroundnya bisnis ya, alumni bisnis gitu. Cuman nggak punya bisnis gitu. Jadi Pak Rahman ini nggak kuliah gitu, tapi bisnisnya gede banget gitu ya. Nah ini jadi sesuatu yang cukup yang cukup mengherankan seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bisnis itu tidak mensyaratkan kita selesai kuliah dan seterusnya, tidak. Siapapun yang bisa berkarya dan ingin berkembang bisa bisnis, dan juga tidak mesti ya yang lulusan bisnis mesti bisnis, nggak mesti juga seperti itu. Akhirnya jadi guru juga ada seperti itu. Oke, baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke slide begini. Ini akan Bapak Surahman Sirait, pembicara kita pada siang hari ini, insya Allah akan berbagi pengalamannya tentang bagaimana bisnis beliau, kemudian bagaimana kok bisa ya dalam perjalanan hidup beliau nggak kuliah juga tapi kok punya perusahaan, dan tentunya mengelola perusahaan itu bukan hal yang mudah ya. Kita memerlukan namanya manajemen waktu, manajemen manusianya, SDM-nya dan seterusnya. Itu luar biasa sekali. Oke, mungkin cukup dari saya untuk pembukaannya. Langsung saja kita serahkan waktu dan juga kesempatan yang baik ini kepada Pak Surahman. Kepada Pak Surahman, saya persilahkan. Terima kasih Pak Indra, Pak Iqbal. Mungkin saya juga belum monitor adik-adik dari sekolahnya SMP gitu Pak Indra. Ya, kita ada SMP, ada SMA juga, tapi mayoritas jadi SMP Bapak. Mungkin sedikit masalah internet ya. Ya Pak Indra, kita tunggu sebentar dari Pak Surahman. Karena kalau kita partisipannya itu ada dari SMP dan juga dari SMA. Nah kita juga ada kedatangan dari peserta dari sekolah lain juga, tidak dari Fatih Bilingual School, Pak Indra. Oh begitu jadi, ya? Iya, jadi semuanya ini sangat berantusias ya belajar tentang karir ini ya, tentang businessman, bagaimana berbisnis dan segala hal tentang ini. Nanti juga para peserta bisa bertanya. Jadi di sini di webinar ini ada kolom Q&A dan chat, silahkan ditulis pertanyaannya ya untuk para peserta. Oke, luar biasa sekali. Saya kira tadi hanya anak-anak di kita saja, ternyata ya karena yang ngisi Pak Surahman begitu, jadi gaungnya sampai kemana-mana kan.
Jadi banyak orang-orang yang tertarik kemudian bergabung juga dengan kita. Selamat datang kepada seluruh peserta yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bergabung. Oke. Mungkin bisa di-unmute dulu. Iya, mungkin sudah cukup jelas. Oke, bisa dengar Pak sekarang? Ya, terima kasih Pak Indra. Berarti saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Selamat siang adik-adik, Bapak Guru, mungkin adik-adik yang di sini tidak SMA. Salam kenal. Nama saya seperti disebutkan Pak Indra tadi, Surahman Sirait. Saya dari Medan, dari merantau ke Aceh itu tamat SMA. Merantau ke Aceh tahun 1983. Mungkin saya awalin cerita dengan kita berdongeng dulu lah adik-adik ya, karena kita suka, waktu kecil saya juga suka didongengin sama orang tua sebelum tidur kita dongeng. Sebenarnya bukan dongeng ya, tapi adik-adik para pelajar semua, adik-adik yang ada di SMA, ada bukan dongeng. Karena kan kalau dongeng itu cerita rakyat, definisi dongeng, cerita rakyat seperti kejadian tapak tuan atau tangkuban perahu di Jawa. Dan ini juga bukan cerita tentang, tapi ini saya yang sampaikan cerita tentang hewan, tapi bukan fabel. Karena kalau fabel kan seperti adik tahu bahwa fabel itu cerita tentang kancil yang berperilaku seperti manusia atau harimau, hewan, itu fabel. Tapi ini saya sampaikan mungkin cerita tentang hewan yang bisa kita jadikan contoh mungkin, atau kita anggap aja lagi dongeng. Tapi ini nyata memang ini ada. Mungkin adik-adik bisa lihat di Google atau di mana. Cerita dongeng. Saya tertarik pernah nonton sekelompok hewan monyet adik-adik yang tinggal di daerah pantai, daerah karang gitu ya. Monyet itu selain dia memakan buah-buahan, dia juga butuh protein hewani untuk, mungkin kita nggak tahu, saya makan karena saya bukan orang biologi atau orang apa, tapi mereka butuh semua mereka butuh protein hewani. Kalau yang tinggal di daerah selawah atau di daerah-daerah hutan, mereka biasanya makan belalang atau hewan-hewan kecil sejenis serangga gitulah untuk memenuhi kebutuhan hewaninya. Mungkin di dalam bahasa Aceh juga ada istilahnya seperti monyet nangkap belalang, tapi itu konotasinya itu jelek. Cuman itulah benar bahwa monyet itu ada makan binatang sebagai selingan untuk memenuhi kebutuhan hewan. Yang saya mau ceritakan ada monyet yang tinggal di daerah pantai yang berbatu-batu karang. Kalau pantai itu kan angin kencang sih. Angin di situ kencang. Jadi untuk hewan-hewan serangga susah hidup. Untuk terbang aja susah karena angin biasanya pantai itu biasanya anginnya terlalu kencang. Jadi jarang ditemukan di situ serangga kecil. Untuk memenuhi kebutuhan hewaninya itu monyet di daerah situ, saya pernah lihat itu di Madura ada, atau di Bangkalan Madura ada salah satu. Di daerah Pulau Karang lain saya pernah nonton juga, tapi saya lupa. Tapi itu sepertinya di luar negeri. Mereka makan kepiting. Yang unik cara menangkap kepitingnya, anak-anak, bapak-bapak semua, bapak guru. Cara menangkap kepitingnya mereka pancing. Mancingnya karena mereka tidak punya alat mancing, dipancing pakai ekornya. Ekor monyet yang panjang itu dimasukkan di selah-selah batu-batu karang itu. Nah gitu digigit, dia lompat, diangkat. Kepitingnya bisa kita bayangkan, kepitingnya itu kan terlempar ke daerah pantai. Nanti temannya bawa batu untuk memecahkan kepiting dan dimakan bersama-sama.
Yang bisa saya lihat dari cerita monyet ini, temannya yang ini kadang-kadang sampai berdarah ekornya, karena kadang-kadang dia kan nggak tahu kepiting itu di bawah itu besar atau kecil. Ya kalau dapat yang kecil sih aman-aman aja gitu. Kadang-kadang dapat kepiting yang besar, kadang-kadang lebih besar dari tubuh monyetnya. Nah di situ dia kadang-kadang berdarah-darah, dia berjuang untuk kebersamaan. Dia nggak makan sendiri, dia berkorban untuk teman-temannya. Kadang-kadang dia paling terakhir makan karena dia sakit. Karena kan gitu kepitingnya itu dapat, dia lompat dengan seluruh tenaga untuk melemparkan kepitingnya ke darat sambil kesakitan. Temannya udah pesta pora itu, bahkan kepitingnya dipukulin pakai batu sampai pecah. Dia sendiri kadang-kadang lupa. Untuk makan karena udah nahan sakitnya. Sakit kadang-kadang ekornya sampai berdarah. Di sini yang bisa kita ambil, kita itu berkorban untuk orang. Dengan dia berkorban untuk orang lain, biarpun kadang nanti dia kebagian juga, saya lihat sering juga dia kebagian karena ya kepiting yang dimakan nggak habis dengan teman-temannya itu ada kadang-kadang sisa, karena dia setelah sakit itu, dia setelah menahan sakit itu dia datang ke tempat kepiting yang udah hancur itu, dia dapat juga makan. Dia mau berkorban untuk teman-temannya itu, untuk kelangsungan hidup mereka juga sebenarnya kan, karena kan kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau dia sehat sendiri, kawan-kawannya juga kurang sehat. Mungkin nanti kalau ada musuh atau ada apa, mereka tidak kuat, tidak mampu untuk melawan. Mungkin mereka kan ada predator atau apa atau segala macam gitu. Musuh-musuh namanya di hutan itu kan banyak hal tantangan lah yang harus mereka hadapi bersama. Jadi monyet ini sepertinya sanggup berkorban gitu untuk untuk teman-temannya lain. Mereka sanggup berkorban, mengorbankan dirinya untuk kemakmuran, untuk kesenangan, dan untuk kebutuhan agar teman-temannya itu bisa terpenuhi kebutuhannya tanpa mereka mikir itu, nggak pernah mereka itu bertengkar gitu. Kamu aja lah, saya nggak berani gitu, nggak, ikhlas saja gitu mereka hidupnya untuk teman-temannya, untuk kemakmuran teman-teman itu mereka ikhlas saja. Ada satu kisah lagi. Saya pernah pergi ke peternakan sapi teman saya di Selawah. Jadi saya diajak, pada saat itu sapinya lagi lepas di hamparan itu. Saya datang ke situ sama teman karena juga saya tertarik dengan usaha itu. Sebenarnya pernah tertarik dengan usaha itu. Belum saya mulai, tapi saya setiap usaha saya ingin tahu gimana ini. Pada saat sapi-sapi itu lagi makan, lagi merumput, saya datang mendekatinya. Waktu itu kami naik sepeda motor ke daerah itu. Gitu kami mendekat, ada seekor sapi yang tidak fokus dia makan. Yang lain cuek aja, sibuklah dengan makanannya, isi perutnya gitu kan. Yang satu ini tidak fokus dia. Asal saya bergerak, pindah ke satu posisi, dia ikutin gerakan saya. Itu saya berhenti, dia makan, saya liatin. Itu saya bergerak lagi ke posisi lain, dia liatin lagi saya gitu. Jadi saya tanya sama yang bukan yang punya sapi, yang mengembalakan sapinya juga orang lain. Dia juga nggak tahu mungkin kalau saya tanya. Saya bilang, itu sapi itu kok kayak gitu, saya bilang. Dia kok nggak senang lihat saya gitu, seperti orang kurang senang gitu, seperti terganggu. Itu bosnya, dia bilang. Itu bosnya. Rupanya untuk jadi pemimpin itu harus peduli sepertinya dengan lingkungan. Karena dia lebih peduli dengan teman-teman yang lain. Yang lain nggak peduli, ya makannya itu aja makan. Kita datang mau bergerak, malah saya pergi naik Honda juga nggak peduli. Kalau yang bosnya ini, gitu saya pergi, pada saat itu saya hidupkan sepeda motor, saya pergi itu dari sampai jauh saya dilihatin sama dia. Di sini maksud saya, pemimpin itu sepertinya harus peduli. Mungkin adik-adik kalau ingin, ya kita doakan, insya Allah saya lihat mungkin adik-adik semua calon-calon pemimpin nantinya, insya Allah jadi pemimpin kalau kita punya rasa peduli seperti sapi itu. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang dari alam bisa kita jadikan untuk pelajaran hidup kita.
rupanya kepedulian itu penting. Mungkin adik-adik nanti bisa lebih peduli dengan lingkungannya, lebih peduli dengan pelajarannya, lebih peduli dengan perintah gurunya, dengan anjuran orang tua, dan lingkungan juga dengan kondisi lingkungan, di mana pokoknya lingkungannya sepertinya maunya ini kita harus ikutin gitu. Supaya juga untuk kebaikan kita, untuk perbaikan adik-adik ke depan juga mungkin insya Allah menjadi bekal hidup nantinya ke depan. Kalau dari dua pelajaran ini kita yang berkorban dengan orang lain, dari pelajaran monyet tadi yang berkorban untuk teman lingkungannya, insya Allah sepertinya itu yang membuat korban itu sepertinya karena badannya lebih besar, sepertinya pemimpin juga. Karena saya lihat dari badannya itu mereka lebih besar, dan sapi yang tadi ini juga lebih besar dari teman-temannya. Dan yang ininya dia perempuan bukan laki-laki. Sapi itu perempuan. Jadi ini bisa kita pelajarin, perempuan aja kalau lebih peduli bisa jadi pemimpin gitu, apalagi adik-adik pimpinan yang laki-laki itu memang sepertinya untuk jadi pemimpin itu nggak harus ada gender istilahnya, nggak harus ada perbedaan laki-laki atau perempuan. Adik-adik yang perempuan juga, anak-anak kita yang saya panggil anak-anak aja, anak-anak mungkin yang perempuan juga bisa jadi pemimpin, laki-laki juga insya Allah bisa jadi pemimpin. Itu contoh, mungkin ada cerita yang saya pernah alamin dan pernah saya tonton dan pernah saya itu nonton waktu itu di Animal Planet, masalah monyet itu saya nonton di Animal Planet. Kalau yang lembu, yang sapi lembu itu saya langsung memang mengalami saat itu. Semoga adik-adik mungkin nantinya bisa ini sebagai bekal nanti bahwa kita harus peduli dan mau berkorban dengan lingkungan. Ada lagi mungkin ini adik-adik, mungkin anak-anak adik-adik, maaf saya lupa sebut adik-adik mungkin anak-anak saya lah, bukan adik-adik karena saya udah kakek, saya udah sepuh juga, umur saya udah 60 tahun. Jadi saya sebut anak atau boleh cucu atau anak lah, saya sebut anaknya, anak-anak yang sekolah yang sekarang dia sedang duduk di SMP atau di SMA. Mungkin pernah baca tentang dewa-dewa di Yunani, tapi ini kita jangan itu kita anggap suatu kebenaran karena kita nggak mengenal dewa. Jadi kita udah Allah dan Nabi dan ada malaikat. Tapi yang mau saya ceritakan tentang filosofi dari dewa-dewa, mereka percaya dengan dewa. Tapi ada cerita yang menarik tentang dewa-dewa di Yunani. Mungkin anak-anak saya udah familiar lah dengan dewa-dewa di Yunani, seperti dewa Amor kita bilang ya. Dewa Amor itu ada anak bayi buat panah, gitu kan? Atau seperti dewa Matahari, ada masing-masing dewa itu punya ciri tubuh tersendiri. Ini ada dewa yang jarang dikenal mungkin. Ada dewanya namanya dewa Kan. Kan itu dewa kesempatan. Nah, dewa kesempatan itu ciri-cirinya mereka buat tubuhnya manusia, dari pinggang ke atas manusia seperti sentur, kakinya itu kuda. Kalau sentur dari leher ya, dari leher ke kepala manusia, tubuhnya dan kakinya semua kuda. Kalau dewa Kan ini dari pinggang ke atas, seperti sentur sepertinya, seperti sentur juga, teman kakinya 2. Kalau sentur kakinya 4 dan badan-badannya badan kuda semua. Kalau sentur ada badan kuda, ada tubuh manusia, ada 2 tubuh di situ. Nah, mungkin adik-adik udah yang sering ini udah lebih paham lah kalau sentur ya. Nah, ini sepertinya dewa Kan sini jarang kita temukan di literatur karena kurang menarik sepertinya kalau dewa Kan ini untuk kita ceritakan. Tapi saya harus cerita sama anak-anak saya semua tentang dewa kesempatan ini. Ini saya cerita dewa anak-anak, cerita dewa bukan berarti kita percaya dengan dewa. Maksudnya hanya cerita untuk ini kita aja, untuk nambah wawasan aja. Karena kita nggak percaya dengan dewa-dewa untuk wawasan. Kakinya, badan manusia, kakinya kaki kuda,
kepalanya botak, tapi botaknya itu di belakang. Yang di belakang botak, di depan rambutnya gondrong. Rambutnya gondrong, jadi wajahnya tertutup selalu. Wajahnya tertutup dengan rambut. Kalau orang yang tidak tahu bahwa itu kesempatan, itu kan dia pada saat dia lewat, umpamanya dewa ini lewat, kalau dia tidak tahu itu kesempatan, dia abaikan. Dia abaikan dewa itu lewat aja gitu. Dia lewat aja tanpa dia tahu. Tapi ada sebagian yang tahu bahwa itu kesempatan. Pada saat lewat dia kejar, itu ke dewa kesempatan itu nggak sanggup dia kejar, karena kakinya kaki kuda, larinya kencang kuda sama manusia kan pasti lebih kencang kuda. Kalaupun dapat dia raih, pada saat dia raih itu nggak bisa dapat, karena dia kan harus pegang rambutnya, karena rambutnya di depan gitu. Di belakang kalaupun umpamanya dapat dia raih, meleset lepas lagi karena kepalanya botak. Karena kalau mau kita pegang, karena dewa itu hanya kita bisa pegang rambutnya, kalau kita pegang pinggangnya atau apa kakinya, kita nggak sanggup, karena dia akan lebih kuat. Pada saat itu digambarkan bahwa dewa itu lebih kuat. Tapi kan kalau kita pegang rambutnya, kan dia agak lemah, mungkin bisa terjatuh pada saat dia lari. Jadi bagi orang-orang yang peduli dengan kondisi, dia tahu kalau itu dewa kesempatan gitu. Kalau kita bilang lebih gampangnya, dia tahu kalau itu rezeki. Pada itu di tempat itu ada rezeki, gitu, bahwa itu rezeki. Tapi kalau mereka nggak tahu, ya orang nggak punya pengetahuan tentang, karena pertama awalnya karena nggak peduli sebenarnya. Kalau mereka peduli, sebenarnya semua kita tahu bahwa di semua lini tempat kita hidup, lingkungan kita di situ ada sumber rezeki kalau kita memang ada niat bisnis. Jadi saya teruskan tentang cerita dewa tadi, dewa kesempatan tadi. Cara gimana nangkap dewa itu? Karena kalau kita kejar nggak sanggup. Cara salah satunya sebelum dia lewat kita hadang. Sebelum dia lewat kita hadang. Kesempatan itu kita hadang dengan apa? Tadi anak-anak kita semua dengan ilmu, adik. Kita nggak sanggup menghadang dewa itu karena dia tenaganya kuat, tapi dengan ilmu. Yang maksud dengan ilmu saya sekarang kita ini dengan ilmu maksudnya kan ilmu pengetahuan. Jadi kita sekarang bayangin, jangan lagi kita bayangin lagi tadi dewa tadi. Sekarang kita udah beralih bayangan kita, imajinasi kita bayangkan bahwa itu rezeki, itu kesempatan, dewa itu kesempatan, itu rezeki. Gimana kita cara menghadangnya? Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat dari mana? Dari belajar. Belajar bisa dari pengalaman, ya bisa dari sekolah, dari pengalaman dari orang-orang tua kita, mungkin orang-orang tua kita bisa kita tanya apa pengalamannya, itu untuk menghadangnya tadi. Di luar dari itu nggak ada seperti itu. Untuk menghadang kesempatan rezeki itu tadi, selain daripada ilmu pengetahuan dan doa itu juga penting. Anak-anak saya, karena kekuatan doa karena yang lebih besar dari usaha itu ada doa di situ. Dengan juga kita abaikan dari untuk menghadang itu, tapi yang utama tadi doa dan usaha itu di situ ada ilmu itu di situ ada ilmu itu ya ilmu apa segala macam. Mungkin anak-anak saya mau jadi menghadang dewa apa sekarang, menghadang dewa dokter ya harus jadi masuk fakultas kedokteran. Kalau mau jadi menghadang dewa jenderal ya harus belajar dengan baik untuk menghadang dewanya dokter itu ya, dewanya jenderal itu ya harus masuk akabri. Untuk masuk ke dua universitas itu dan universitas lain kan harus dengan ilmu yang baik, karena ilmu yang bagus, ilmu yang cukup kita ini kita kuasain, karena nggak boleh tanggung-tanggung. Anak-anak semua kita harus total. Mungkin itu cerita tentang ini tadi, tentang cerita dongeng tadi. Bukan dongeng sebenarnya sih, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ini tadi, dari cerita yang saya sampaikan tadi. Memang ada cerita itu, ada tentang binatang yang dua tadi, memang itu
ada memang di dunia, maksudnya bukan dongeng, karena bukan dongeng dan bukan fabel, itu memang ada, bisa mungkin adik-adik nanti bisa lihat di YouTube nanti nonton binatang itu. Mungkin saya teruskan tentang Abi, lanjutnya ini Pak Indra. Ya, tadi ya mungkin saya menerangkan tentang cerita ini. Ya, kita di sini akan membahas tentang pengalaman Pak Surahman sebagai CEO, luar biasa sekali. Nanti kita akan menelisik lebih jauh tentang apa yang beliau kerjakan di dalam usahanya, ya, berkaitan dengan mengapa bidang ini begitu, kenapa tidak yang lain, kelebihannya apa begitu. Kemudian nanti juga ada riwayat pendidikan. Ya, kalau kita kan biasanya ada orang-orang sukses tuh ilmunya, kemudian pernah kuliah di mana dan sebagainya. Tapi ini menarik sekali hari ini karena banyak sekali pelajaran kehidupan mungkin ya yang bisa diambil, kemudian dari situ belajar gitu. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang skill atau keahlian yang diperlukan ketika berbisnis, di dalam bisnis yang dikerjakan, yang bergelut Pak Rahman di dalam bidang itu. Kemudian yang terakhir mengenai lingkungan pekerjaan, ya, selama bekerja di perusahaan itu berhubungan dengan siapa saja, kemudian tantangan apa saja yang biasa didapatkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan berbisnis begitu. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama tentang apa. Jadi PT Alliance ini dia bergerak di bidang apa seperti itu, Pak Surahman? Baik Pak Indra, atau gini, dari bisnis dulu atau pendidikan, atau saya acak aja boleh ya? Boleh, kita santai saja. Mungkin lebih baiknya dari pendidikan dulu, dari riwayat pendidikan. Seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, anak-anak saya hanya tamat SMLTA. Ya alhamdulillah, saya lihat anak-anak saya sekarang ini, adik yang ada ikut di seminar, semua dikasih fasilitas yang cukup sama orang tuanya, kesempatan belajarnya terbuka luas. Alhamdulillah. Mungkin kalau cerita itu saya seperti agak terharu sedikit. Saya dulu tinggal di satu daerah yang memang jauh dari kota dan jauh dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Mungkin kalau anak-anak bisa bayangin, pernah nonton ya off-road, sekarang off-road seperti itulah jalan ke desa saya, yang hanya bisa dilalui oleh mobil yang 4 gardang itu. Transportnya selain, tapi jarang, waktu itu nggak ada mobil. Waktu itu mobil cuma satu-satunya adalah milik tentara. Kadang-kadang mereka datang ke sana untuk ngangkut barang, keperluan penduduk. Jadi sekitar tahun 60-an, tahun 60 sampai 70. Maksud saya bukan cerita sedih. Riwayat pendidikan saya, karena anak-anak sekarang alhamdulillah orang tuanya semua nyiapin fasilitas yang cukup untuk sekolah. Mungkin fasilitas itu dimanfaatkan dengan baik hingga bisa nantinya cita-citanya bisa tercapai, mau jadi apapun insya Allah, kalau adik-adik nantinya tercapai niatnya itu kemauannya tercapai dengan fasilitas pendidikan sekarang dari pemerintah juga disiapkan dengan baik, semua dari orang tua, dari teman-teman, mungkin dari saudara-saudara kita selalu siap untuk menyiapkan fasilitas pendidikan kita. Semoga nanti anak-anak kita ini, nanti anak-anak saya lah saya sebut sekarang ini, mungkin nanti bisa lebih berhasil. Sebenarnya sih saya bukan berhasil juga sih, tapi alhamdulillah syukur alhamdulillah saya ada Allah kasih rezeki yang lebih. Saya cerita riwayat pendidikan saya itu, waktu saya sekolah dari rumah ke itu 6 km, saya jalan kaki pulang pergi. SD pergi jalan kaki 6 km, pulang pergi 12 km. Waktu itu dengan nggak ada sepatu dengan kaki ayam.
muridnya pun nggak banyak, mungkin pada saat itu nggak sampai 10 orang, karena sekolah di kampung jauh. Dan saya ada penyakit, saya malaria. Pada saat itu malaria itu sejenis penyakit yang ditakutin. Allah Maha Pengasih, Allah sayang, saya dikasih umur panjang sampai sekarang. Malaria itu penyakit yang kalau sekarang ini seperti corona lah anak-anak. Seperti corona, malaria itu penyakit yang pada saat itu susah obatnya, apalagi dengan kondisi saya tinggal di kampung. Jadi saya sebulan itu bisa 2-3 kali kumat. 2-3 kali kumat berarti saya setiap kumat itu bisa 3-4 hari. 3-4 hari, kalau 2-3 kali kumat berarti 12 hari. 12 hari saya harus libur sekolah. Kondisi ini membuat saya bisa membaca kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya baru bisa, karena udah sekolahnya, pendidikannya, maksudnya fasilitasnya kurang, semuanya kurang gitu ya. Gizi juga kurang, makanan juga ya mungkin bisa dibayangkan kondisi orang yang tinggal di desa, semuanya serba kekurangan. Imun tubuh juga kurang. Saya cerita adik-adik untuk anak-anak saya, bukan cerita untuk ini hanya cerita untuk mungkin insya Allah bisa ya, nanti, karena adik-adik sekarang, anak-anak saya sekarang punya fasilitas yang cukup, insya Allah mungkin bisa lebih, intinya kehidupannya bisa lebih baik ke depannya, bisa lebih banyak membantu orang nantinya. Saya kelas 5 SD bisa membaca. Kalau kelas 5 SD membaca berarti saya seharusnya kan tinggal kelas setiap tahun. Tapi saya dinaikkan dengan setiap tahun saya naik di guru dengan nilai pas-pasan. Mungkin guru saya kasihan, mungkin ini kalau ini saya tinggalkan kelas, mungkin dia kecewa dan dia tidak mau sekolah lagi. Karena saya biarpun sakit, saya upayakan masuk kelas. Saya nggak pernah bolos. Kalau saya sanggup jalan, kadang-kadang saya udah datang ke sekolah jam 8 pagi, jam 9, jam 10 itu saya pulang gitu, karena saya nggak sanggup menahan sakit. Karena malaria itu kita kalau sakit badan, suhu tinggi, kita menggigil, sendi-sendi itu rasanya untuk jalan aja nggak sanggup. Jadi mungkin guru lihat saya dinaikkan setiap tahun, naik kelas itu sampai alhamdulillah tamat SD. Niatnya gini, ini kalau saya nggak naikkan kelas, kemauannya yang begitu keras untuk belajar akan pupus gitu mungkin. Saya rasa seperti itu guru saya dulu, biarpun guru di desa, mereka sepertinya bisa. Jadi saya naik kelas itu hanya karena saya serius saja, bukan karena saya pintar. Anak-anak, saya serius, saya tekun. Dalam kondisi sakit saya juga tetap sekolah, hanya mungkin guru hanya lihat di situ, dan guru itu sepertinya tidak mau mematahkan semangat saya. Semangat saya itu tidak dipatahkan dengan saya ditinggal kelaskan gitu, karena nilainya tidak cukup. Untuk ini mungkin anak-anak, semangat itu penting, keseriusan itu penting. Kita harus serius, harus semangat, dan harus total apapun yang harus kita laksanakan. Karena hanya itulah mungkin kesuksesan, keberhasilan bisa kita capai. Seandainya dulu saya nggak serius, saya tidak total, dan saya tidak semangat untuk belajar dalam kondisi sakit, mungkin guru saya udah buat saya tinggal kelas. Mungkin saya nggak tamat SD. Setelah tamat SD, saya sekolah ke kabupaten gitu, kabupaten jaraknya 18 kilo, dengan jalan itu saya naik sepeda, di situ udah naik sepeda 18 kilo pulang, 18 kilo. Alhamdulillah anak-anak, adik-adik, di situ malaria saya sembuh. Mungkin ya di samping itu Allah kasih kesembuhan di situ, tapi di situ ada usaha karena kita setiap kali olahraga. Nah, sepeda 18 kilo itu kan olahraga. Jadi imun saya di situ udah mulai kuat. Dengan olahraga itu. Sepertinya olahraga penting untuk kesehatan anak-anak, daripada kita apalagi
masa pandemi ini anak-anak lebih banyak di rumah main game. Mungkin bisa diambil positifnya bahwa olahraga itu penting. Tapi saya olahraga dulu karena hobi, karena terpaksa. Di situ alhamdulillah Allah kasih malaria saya sembuh. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah nggak pernah kumat lagi malarianya itu. Jadi anak-anak saya di samping belajar atau di rumah, sekarang bukan nggak boleh main game sih, karena sekarang kan zamannya sekarang main game. Nanti kalau nggak tahu game juga nanti sama teman-temannya dianggap kita nggak tahu. Tapi itu jangan jadikan utama, itu hanya sekedar iseng-iseng aja, jangan jadikan candu malah, karena itu merusak. Mungkin anak-anak kita kan punya fasilitas olahraga, mungkin yang hobinya masing-masing. Dan alhamdulillah semua fasilitas olahraga juga sekarang gampang kita cari, gampang kita akses. Hingga saya tamat SMP, SMA, ya itu seperti itu terus, tidak ada yang tidak. Sebenarnya cita-cita saya kemarin itu jadi guru, tapi karena kondisi ekonomi yang nggak bisa, karena kan masuk guru harus masuk IKIP dulu, sekarang IKIP namanya, nggak mungkin itu. Saya memilih kerja, anak saya memilih kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, minimal nggak bisa bantu orang tua. Pada saat itu nggak bisa bantu orang tua, ya minimal jangan repotin orang tua lagi, harus nyiapin kita makanan, kita harus memenuhi kebutuhan pakaian, makan, kebutuhan kita sehari. Minimal udah lepas itu aja udah alhamdulillah. Seperti itu niatnya. Itu riwayat pendidikan. Kalau riwayat pekerjaan, mungkin saya lanjut dengan riwayat pekerjaan. Saya awalnya itu tukang waktu itu saya di PLN sama Pertamina sebagai tukang perbaikan atap-atap yang bocor-bocor atau apa gitu. Jadi pada tahun, lupa saya tahunnya 90 berapa, ada kebijakan pemerintah. Mungkin nanti ceritanya ini agak lebih spesifik. Ada kebijakan pemerintah bahwa semua instansi tidak boleh mengontrak langsung tenaga kerja. Tadi awalnya saya di kontraktor tadi ya, kontraktor kecil-kecilan tadi, awalnya di kontraktor kecil-kecilan atau tukang, kita sebutkan tukang. Tidak boleh. Kalau dulu sebelumnya tenaga kontrak kan dulu ada tenaga kontrak istilahnya yang bukan pegawai asli. Umpamanya saya contohkan di PLN atau di Pertamina atau di mana gitu, ada tenaga kontrak langsung dibayarkan oleh instansinya, seperti kalau Pemda, umpamanya kantor gubernur, dibayarkan langsung tenaga kontraknya itu ke tenaga kerjanya. Jadi pada tahun berapa saya lupa, 94 atau 96, ada kebijakan pemerintah bahwa itu tidak boleh lagi. Saya penyebabnya kita nggak tahu, itu ya, karena mungkin pemerintah lebih paham tentang itu. Kita ya hanya sekedar menjalankan apa yang dia anjuran aja. Untuk tenaga kontrak, umpamanya satu instansi untuk butuhkan tenaga kontrak, dia harus melalui perusahaan. Nama perusahaannya Penyaluran Tenaga Kerja. Di sini pada saat itu kan kebutuhannya waktu pertama kali itu hanya 6 orang dibutuhkan. Saat itu ada satu instansi, saya tidak sebut namanya, hanya 6 orang dibutuhkan. Jadi teman saya, waktu itu bukan teman, saya dengar info bahwa di sini butuh tenaga kontrak 6 orang gitu. Ada yang nawarkan ke saya, teman, satu jemputan pejabat tinggi, karena nggak ada yang mau, pada saat itu nggak ada yang mau kalau 6 orang, karena mungkin adik-adik ini penyaluran tenaga kerja itu, mungkin saya
ceritakan sedikit. Jumlah gajinya itu udah ditentukan, pokoknya gajinya sekian, jam sosteknya sekian, semua sekian, semua mau ditentukan itu. Nah, itu harus kita bayarkan ke tenaga kerjanya. Itu semua ikutin aturan pemerintah. Kita di situ hanya dikasih untungan 10%, potong pajak 2% sama 1,5%. Kita hanya dapat sekitar 6-7% dapatnya. Ya kalau gajinya pada saat itu gaji masih 3 jutaan, ya kalau 7% cuma dapat 200 per orang, 200 perak per orang saat itu. 200 perak karena butuhnya juga cuma 6 orang, jadi 200 kali 200 ya 1000. Jadi pada waktu itu nggak ada perusahaan yang mau satu pun, karena dianggap itu, karena ngurus izin kerja itu juga kan pakai uang. Ngurus izin perusahaan itu kan harus nggak bisa, harus ada izinnya, izin dari Kemnaker, izin dari ini segala macam izin itu juga butuh biaya. Gitu. Kalau hanya 6 orang, ini bisa 5 tahun nggak balik, mungkin 10 tahun nggak balik. Gitu. Tapi niat saya waktu itu, ini saya ambil aja, karena di lingkungan saya banyak yang nganggur, banyak anak-anak muda nganggur. Saya lihat mereka duduk di warung kopi, mau cari kerja nggak ada. Waktu itu saya oke Pak, siapa? Saya ambil Pak, biar saya yang kelola Pak. Itu waktu itu saya sampaikan gitu. Oke Pak Rahman, kalau mau urus izinnya. Karena di yang lain ditawari nggak mau, itu sepertinya bukan kerjaan, itu namanya cari kerjaan. Bukan cari kerjaan namanya, itu bukan kerja, namanya cari kerjaan. Tapi niat saya pada saat itu, saya bisa bantu orang di lingkungan saya untuk saya salurkan untuk pekerjaan di situ. Itulah awalnya itu saya salurkan. Niatnya itu itu hanya bisa supaya bisa ada, karena saya sering juga kan, saya waktu di kampung ada NASA, hanyalah saya baru mengroyong gabung sama orang kampung, banyak kali pengangguran. 6 orang saya rekrut. Berjalannya waktu itu nggak sebentar, mungkin yang 6 orang itu makan waktu lama juga, tapi saya happy gitu. Happy, saya senang, biarpun saya alhamdulillah bukan nggak dapat apa-apa. Tapi sepertinya bukan nggak dapat, alhamdulillah saya ada lebih dari situ, tapi sepertinya bukan lebih namanya, karena kalau hitung kalau hanya seperti itu, sepertinya sampai kapanpun itu nggak akan balik modalnya gitu, karena urus perusahaan kan lebih mahal. Nggak balik, tapi saya happy, saya senang bisa merekrut orang kerja, mereka kerja pagi-pagi udah pakai baju seragam, karena baju seragamnya kita siapkan, pelatihannya kita siapkan, pelatihan untuk mereka bisa menangani pekerjaan itu. Kerjaan itu operator menjalankan mesin. Tapi setiap pagi saya ketemu mereka, senang saya, itu aja, happy saya, senang saya, gembira saya. Ada 6 orang yang bisa bekerja gitu. Sebelumnya nganggur di warung kopi duduk, nggak tahu kemana gitu, mondar mandir sana kemari, senang. Berjalannya waktu kebutuhan tambah banyak, instansinya berkembang. Kalau dulu kantornya satu, sekarang kantornya udah banyak. Karena kan namanya perekonomian tumbuh, industri tumbuh, instansi tumbuh. Suatu instansi itu dulunya hanya satu kantor, sekarang butuh kantor semua di seluruh Aceh. Di 2 instansi itu saya pernah saat itu hampir 2.000 karyawan. Alhamdulillah kehidupan saya juga udah lebih baik, karena dengan banyaknya karyawan kan saya alhamdulillah ada lebihnya juga, ada banyak. Memang agak pusing ngurusin orang banyak, tapi itulah happy. Saya selalu asal bisa merekrut orang, masukkan orang kerja, itu saya timbul kesenangan dalam hati. Di samping kesenangan untuk orang lain, sedikit ada untuk saya. Ikhlas kita bantu mereka ada, ya saya sedikit ada, karena cuma dikasih sekitar 10% dari kita harus bayar semua duluan, gajinya, THR-nya, jam sosteknya, bajunya, pelatihannya kita harus siapkan semua dulu sampai dia siap untuk kerja, kita harus keluarkan modal di situ. Saya dapat, alhamdulillah saya ada rezeki dari situ sedikit, tapi karena banyaknya orang yang saya kelola, awalnya sedikit, karena dari sedikit mungkin kan lama-lama jadi bukit. Tapi itu nggak langsung, saya hampir 2.000 orang saat itu, bukan langsung. Itu punya proses sampai berapa lama, makan waktu juga sampai 15 tahun sepertinya, bisa sampai hampir 1.700 atau berapa waktu saat itu saya lupa, itu tahun. Dan saat ini sudah
tinggal 600-an karena sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mau, karena dilihat banyak gitu ya, udah banyak yang mau perusahaan-perusahaan, malah udah menjamur sepertinya di Banda Aceh, udah menjamur perusahaan-perusahaan penyaluran tenaga kerja itu udah banyak sekarang. Jadi ya bagi-bagi rezeki. Nah, tapi awalnya saya dari tadi cerita seperti monyet tadi, niatnya hanya nolong orang. Niatnya itu, makanya saya tadi untuk anak-anak saya cerita awalnya kan dia itu hanya untuk nolong teman-temannya, mereka untuk korban. Nah, saat itu saya meluangkan waktu saya, tenaga saya, ada sedikit uang saya mengorbankan untuk menolong teman yang 6 orang itu. Dan saya nggak menyangka kalau bisa akhirnya, saya kan nggak bayangin, wah satu saat ini kan instansi ini berkembang, itu nggak pernah terbayang sih. Saya jalan aja gitu ya, tambah akhirnya sekian tahun kemudian nambah sekian orang nambah terus nambah sampai sekian banyak. Alhamdulillah dengan banyaknya yang saya kelola, mungkin rezekinya alhamdulillah Allah kasih lebih banyak. Makanya adik-adik, peluang kecil pun jangan kita anggap itu bukan peluang. Padahal kalau itu mungkin adik-adik cuman seperti yang saya bilang dari awal tadi, sebenarnya kalau seandainya 6 orang itu sampai 50 tahun nggak balik modalnya gitu. Seandainya kita bayangin, oh ini cuma 6 orang, ini 50 tahun atau 30 tahun nggak balik ini uangnya. Tadi bukan itu awalnya, ikhlasnya saya itu menolong orang nganggur aja. Jadi adik-adik jangan, dan di situ kita ada niat nolong orang, dan peluang sekecil apapun jangan kita bawa itu bukan rezeki. Karena kalau kita nggak mau ambil yang kecil, Allah tidak akan kasih kita yang besar. Jadi kadang-kadang ada orang selalu kecil ngapain gitu, saya yang besar. Karena dari yang kecil kita belajar, untuk mengelola, seterusnya untuk memang Allah menyuruh kita gitu, belajar dulu dari yang kecil baru bisa kita kelola yang besar. Adik-adik mungkin jangan anggap saya mengelola yang besar nggak akan mampu, karena kita harus belajar dari yang kecil. Mungkin adik-adik bisa, saya harus mengelola seperti inilah, usaha ini harus sebesar ini gitu, karena mungkin adik-adik punya orang tua yang mampu, punya orang tua yang punya kelebihan, untuk bisa memodalin adik-adik dengan usaha dari awal yang lebih besar gitu. Nanti adik-adik akan kalah dari orang yang dari kecil, karena yang dari kecil punya pengalaman yang lebih panjang, dan mereka udah tangguh gitu. Yang dari kecil ini udah tangguh, dia selama dari kecil tuh dia udah mengalami problem, segala rintangan, segala masalah. Dia awali dari kecil, dia coba dari kecil, dia selesaikan dari kecil hingga akhirnya dia matang. Setelah dia matang, pada saat dikasih masalah yang besar dengan perusahaan besar itu, dia dianggap penting karena dia udah punya pengalaman jauh ke belakang. Mungkin itu adik-adik yang saya bisa sampaikan tentang awal kerja saya. Di sini ada skill keahlian. Kalau keahlian sepertinya di sini perlu seni sebenarnya. Jadi kalau di bisnis itu kita itu tadi yang seperti saya bilang tadi tadi tentang dewa kesempatan tadi. Di sini sebenarnya bukan ahli sih, bukan keahlian. Di sini sebenarnya kita bisa membaca kondisi di luar, di lingkungan kita, kebutuhan apa yang kira-kira yang untuk keahlian itu sepertinya keahlian juga. Keahlian itu membaca peluang tadi. Keahliannya hanya membaca peluang, karena setiap zaman itu peluangnya berbeda dan kondisi zaman juga berbeda gitu. Saya nggak bisa dijadikan ini seperti dulu. Mungkin pada zaman dulu orang makan nasi goreng, umpama ini adik-adik membuka bisnis apa, karena beda-beda selera orang. Di nasi goreng aja udah cukup puas, mungkin dengan ke kondisi perekonomian lebih bagus. Sekarang orang ingin lebih makan steak, makan pizza, makan ini. Tapi dasarnya sepertinya kalau saya bilang skillnya harus di skill, sepertinya keahlian ini hanya baca peluang aja. Mungkin adik-adik baca peluang itu, anak-anak baca peluang dari kondisi itu sepertinya harus lebih banyak membaca, lebih banyak lihat kondisi di luar, di lapangan, lihat apa sih sepertinya. Itu keahliannya sepertinya itu aja, hanya baca peluang. Dan sebenarnya bukan keahlian yang harus ahli seperti kita harus pandai buat robot, buat komputer.
nggak seperti keahlian seperti itu. Keahliannya samping ya harus hemat, kelola uang dengan baik. Orang bisnis itu sebenarnya harus hemat. Memang kalau orang bilang orang bisnis itu pelit gitu. Sebenarnya sih orang bisnis bukan pelit, karena mereka simpan uang. Mereka punya rencana, oh saya mau buka usaha ini nanti untuk mengembangkan usaha saya, uang saya sepertinya cuma ada segini gitu. Mereka lebih hemat. Pengertian hemat ini bukan harus bersedekah juga nggak hemat, bukan itu maksudnya. Untuk kebutuhan kita, kehidupan anak-anak sehari-hari yang nggak kita butuhkan lah, seperti ganti-ganti HP itu kan penting, karena itu bisa kalau mau ingin berbisnis sepertinya harus nabung pelit, bukan berarti tidak bersedekah, sedekah juga tetap. Pelit artinya itu pelit dengan kebutuhan kita sendiri, karena bisnis itu kalau kita bisnis berkembang kita butuh uang ke depannya. Beda dengan mungkin adik-adik nanti, anak-anak kita nanti yang ada pegawai negeri umpamanya, kalau habis sekarang ke depan bisa ada lagi gajinya, tambah naik pangkatnya, tambah besar gajinya. Tidak butuh uang, hanya butuh kalau keseriusan di pegawai negeri. Tapi kalau di bisnis memang kita butuh uang, karena begitu usaha kita berkembang, kita mengajukan apalagi kita mau mengembangkan usaha, kita butuh uangnya. Makanya orang bisnis mereka harus hemat, itu keahliannya hanya hemat dan bisa mengelola uang dengan baik. Kalau yang nggak ada butuh-butuh ya jangan dikeluarin lah. Kalau umpamanya adik-adik insya Allah nanti udah bisa beli mobil yang bisa dipakai aja. Karena kita orang bisnis butuh uang, makanya orang bisnis bilang orang bisnis itu pelit gitu. Sebenarnya mereka bukan pelit. Mungkin itu dan mungkin selanjutnya apa yang harus saya sampaikan lagi? Mungkin itu terwakili semua. Di sini sudah masuk 3 pertanyaan Pak Rahman. Ya, terima kasih ya. Pak. Yang pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan ini ya. Mungkin ini anak-anak penasaran ya. Mereka bertanya, saat interview, hal apa yang paling bisa membantu kita untuk diterima di sebuah perusahaan? Interview sebenarnya kalau saya sih selalu menerima karyawan. Karena kerjaan kita juga bukan kerjaan yang level tingkatnya tinggi atau kebutuhan ilmu yang tinggi. Kalau saya hanya melihat karakter aja, selalu melihat karakternya, ini orangnya sepertinya serius. Ini karena itu bisa biasanya kalau yang penerima karyawan itu mereka ada punya psikologis lah, ngertilah psikologi sedikit banyak ngerti gitu. Bisa dilihat dari cara waktu bicara itu, ini orangnya peduli, serius, sungguh-sungguh mau bekerja, dan orangnya memang lebih, dan itu harus ditempah dari kecil. Itu nggak bisa kita tiba-tiba wah saya harus belajar lah gimana saya kelihatan orangnya serius, saya seorang bertanggung jawab, saya seperti orang pintar gitu kan. Karena biasanya karyawan kalau pemimpin perusahaan bukan tidak perlu orang pandai, perlu sekali, sangat perlu. Adik-adik jangan anggap bahwa pintar itu tidak perlu, pintar itu perlu, tapi di samping itu juga kita ada perlu yang kita akhlak kita, tanggung jawab kita itu harus kita latih dari rumah, dari kita sehari-hari dengan teman. Itu kelihatan pada saat ada wawancara, itu kelihatan, itu muncul, aura itu muncul. Aura itu biasanya kalau apalagi yang ngetesnya itu orang psikologis, itu tidak bisa disembunyikan, itu muncul. Itu harus kita latih memang dari kecil, bahwa kita dari kecil harus peduli dengan teman, dengan keluarga, dengan adik-adik kita, dengan orang tua kita nampak orang patuh sama orang tua, itu terbawa nanti pada saat wawancara itu nanti kelihatan itu. Dipatuh nggak sama orang tuanya nampak, itu biasanya akhir psikolog itu nampak. Ini orangnya jujur nggak, ini orangnya baik enggak. Makanya anak-anak saya dari sekarang apa perintah orang tua dipatuhin, apa perintah guru dipatuhin, dan semua perintah itu jalankan dengan total, dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah.
semua yang disuruh orang tua di rumah, disuruh guru di sekolah itu bahwa untuk kebaikan adik-adik, itu nanti kalau adik-adik anak-anak semua udah laksanakan itu dari kecil dan peduli dengan teman-teman di sekolah, dengan lingkungan di sekolah, peduli dengan lingkungan sekolah, itu terbentuk sendiri nantinya. Terbentuk sendiri karena sekarang kan sekarang kalau kita bilang kita pintar, orang lain juga ada yang pintar. Kita bilang orang ini kita punya nilai bagus, orang lain juga akan ada nilainya bagus. Karakter itu sebenarnya karakter itu yang lebih ditonjolkan nantinya, yang kita bentuk, kita tempah dari mulai sekarang. Karakter yang seperti saya contohkan di atas tadi itu aja diasah dengan pelakuan hari-hari, karena itu harus ditempah bukan bisa dipelajari. Mungkin itu aja Pak Indra. Oke, ini banyak sekali yang bertanya ya, menarik sekali pertanyaannya karena mereka antusias. Yang pertanyaan kedua, ini anak-anak mau belajar bisnis. Dia tanya, untuk masa COVID ini, peluang apa yang bisa dijadikan bisnis buat kami para pelajar, Pak? Kalau peluang, sepertinya kalau peluang semua sih sebenarnya ada peluang. Saya pernah lihat di TV mereka buat masker, belajar buat masker yang masker yang transparan itu dari botol aqua, cantik indah gitu. Kalau bisnis lain sepertinya saya nggak ini juga. Tapi mungkin anak-anak mungkin bisa lihat di lingkungannya itu selama pandemi ini apa kira-kira yang dibutuhkan, karena beda lingkungan kan beda kebutuhan. Mungkin kalau orang kota Banda Aceh, alah masker ngapain, saya beli aja gampang, di apotek banyak kok, pinggir jalan juga banyak. Tapi kalau orang yang mungkin tinggal di desa itu bisa jadikan peluang, karena kan nggak sama. Karena kan kalau di desa misalnya nggak ada apotek jauh, bisa itu yang plastik aqua tadi bisa, karena setiap daerah itu kebutuhan uangnya itu berbeda kebutuhannya uangnya. Itu di situ tadi kita harus peduli, seperti sapi tadi harus peduli melihat lingkungan tadi, apa lingkungan. Mungkin belajarnya dari lingkungan. Mungkin anak-anak kalau ingin berbisnis sepertinya harus lebih banyak belajar tentang lingkungan, lihat lingkungan di sekelilingnya, apa kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Bagus sekali. Jadi di situ idenya dari lingkungan ya. Kalau ada kita analisa ada kebutuhan di situ yang janggal, kita bisa penuhi. Luar biasa sekali. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ada yang tanya ini sekarang, Pak, bagaimana ya bilang, bagaimana untuk konsisten dalam hal kecil? Misal kita udah bisnis nih Pak, udah jalan gitu, tiba-tiba modalnya habis, terus gimana? Udah gitu aja atau gimana? Konsisten itu sepertinya dengan ada rasa syukur. Konsisten itu timbul karena adanya rasa syukur. Seperti yang saya ceritakan dari awal, saya bersyukur bahwa biarpun waktu saat itu bukan ini, saya bersyukur saya bisa membantu beberapa orang di lingkungan. Karena syukur itu saya jadi happy itu membuat saya senang itu menimbulkan energi yang positif. Jadi saya kemana-mana senyum aja gitu, karena saya senang senyum. Jadi akhirnya orang senang gitu. Senang dengan senyuman. Makanya Nabi bilang bahwa senyum itu adalah sedekah. Jadi karena waktu itu saya sedekahnya nggak ada, karena memang baru mulai usaha, sedekah saya dengan senyum. Itu yang membuat senyum itu bisa muncul kan kalau kita happy. Kalau kita nggak bersyukur, kita nggak happy, pasti kita nggak akan bisa senyum. Kalau modal, sebenarnya modal itu diri kita, bukan uang. Modal itu diri kita sendiri. Diri kita, Allah udah kasih diri kita ini sebagai modal. Mungkin saya bisa ini kan sebagai contoh mungkin saya, karena saya nggak tahu orang lain. Saya dulu merantau kan kemari, nggak punya saudara, nggak punya apa. Usaha saya berkembang karena saya dibantu banyak orang. Kesulitan saya ya biasa sama dengan pengusaha lain.
kesulitan saya itu uang. Tapi alhamdulillah semua di Banda Aceh itu ikhlas memberi saya utangan. Setelah saya ada uang baru saya bayar. Makanya kalau anak-anak menganggap bahwa modal itu uang, modal itu bukan uang, modal itu adalah diri kita dan doa. Banyak pengusaha kaya, anak pengusaha kaya nggak jadi pengusaha. Bukan banyak, kebanyakan. Banyak anak pengusaha kaya. Pengusaha Aceh sekarang bukan karena bapaknya pengusaha kaya yang dulu. Nah, pengusaha Aceh, dan ini di Indonesia umumnya, pengusaha yang sukses sekarang ini di Aceh, di Medan atau di mana, bukan karena orang tuanya yang sukses dulu. Mungkin saya kasih contoh salah satu, jangan di Aceh. Di Aceh juga ada beberapa orang. Jadi mungkin adik-adik kenal, anak-anak kenal kalau saya itu sebagai contoh. Saya contohkan di Medan lah. Pengusaha kaya sekarang di Medan itu bukan anaknya Chong Api atau anaknya Pardede. Pada satu konglomerat tahun, kalau Chong Api konglomerat pada masa penjajahan, konglomeratnya Kota Medan itu Chong Api namanya. Setelah itu yang jadi pengusaha sukses di Kota Medan bukan anaknya Chong Api. Pada tahun 70-an konglomerat Medan itu, saya cerita Medan, saya cerita Aceh, mungkin kalau cerita Aceh anak-anak kenal, bukan anaknya Pardede. Konglomerat tahun 70-an, 80-an di Medan itu Pardede. Tapi sekarang pengusaha yang sukses di Medan bukan anaknya Pardede. Malah mereka tidak muncul. Di sini kelihatan bahwa modal itu bukan uang. Modal itu bukan uang. Modal itu ya diri kita ini, Allah kasih diri kita ini modal. Kalau kita mungkin punya jujur, punya apa yang baik, banyak orang yang bisa membantu. Banyak orang yang bisa membantu usaha kita. Mungkin kalau adik-adik punya usaha, dan usaha itu harus dibangun memang dari awal, dari kecil dulu. Nanti ada yang lihat gitu, seperti pemerintah mungkin lihat, atau ada orang yang bermurah hati lihat gitu, dan adik-adik serius, usahanya sepertinya bisa ini besar. Ini kalau saya bantu ini, karena semua manusia kan punya memang naluri manusia ingin membantu orang. Kalau dilihat nanti, wah ini sebenarnya kalau saya bantu dia bisa sukses, nah, pasti dia bantu. Nah, seperti itu bahwa modal itu kalau ada nanti datang Allah, pasti Allah itu nggak pernah berhenti berhitung. Apa yang kita buat dia hitung, dan dia akan bantu kita. Dan Allah akan bantu kita dengan caranya. Kita nggak tahu nanti nggak tahu caranya di mana. Penting ikhlas dulu, ada rasa syukur dulu. Nanti Allah, kita percayakan sama Allah, nanti Allah yang bantu, dari mana uangnya, dari mana modalnya. Nanti nggak tahu kita datang sendiri. Pasti Allah, percaya, kita yakin harus ada tolong Allah itu ada. Itu aja mungkin adik-adik yang bisa saya sampaikan. Oke, menarik sekali ya, inspiratif sekali ya kisah dari Pak Surahman ini. Berawal dari SD doang, malaria pula lu. Pas itu bisa ke SMP, bisa ke SLTA, nggak kuliah, tapi dengan semangat membantu orang lain, kemudian bersyukur, kemudian terus bersyukur, dan kemudian banyak sekali yang bisa dipelajari di sini. Intinya bagaimana kita bisa berbuat baik dan jangan pernah putus asa ketika menghadapi sebuah masalah. Ketika kita menjadi orang yang baik, bersyukur kepada Allah dan yakin pasti Allah bantu, insya Allah Allah bagi jalan keluar. Begitu kurang lebih ya untuk rangkumannya, karena banyak sekali yang bisa dirangkum mulai dari tadi monyet dan seterusnya. Itu luar biasa sekali. Oke, ini anak-anak semua, ketika nanti sudah selesai dari sini atau bukan sekarang juga, bisa tolong berikan informasi berkaitan dengan evaluasi untuk program ini. Kita menanti seluruh evaluasi dari peserta yang ada di sini, bisa di-scan di layar screen masing-masing, atau juga bisa berkunjung di bit.ly/evaluation-ITC. Begitu, bisa diklik juga di bagian chat. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini, luar biasa sekali. Baik, untuk yang sudah live bisa untuk
live langsung. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu semuanya, anak-anak juga. Terima kasih Pak Surahman sekali lagi sudah berbagi banyak hal dengan kita semuanya di Fatih Bilingual School. Kita tunggu nanti insya Allah suatu saat kita bisa berkunjung ke rumah Pak Rahman untuk berbagi, untuk mencari banyak informasi tentang bagaimana kita berbisnis dan juga melaksanakan program-program yang lainnya. Seperti itu. Kurang lebih terima kasih semuanya. Saya akhiri, saya mewakili yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.